warahmatullahi wabarakatuh. Halo Coopers, welcome back to Kopma Talk. So ya, pada hari ini kita akan mengulik Kopma Talk yang agak berbeda nih, different from Kopma Talk sebelumnya, yaitu kita pakai edisi podcast. Nah, edisi podcast kali ini kita akan membahas tentang financial planning karena kita peka terhadap isu yang sekarang bahwasanya mahasiswa gimana sih cara mengelola keuangan dengan benar. Nah, dan sekarang aku menghadirkan narasumber yang kece badai ini. Ya, di samping aku ada kakak yang bernama Kak Nurul Fatimah. Halo Kak. Halo semuanya. Ini panggilannya teman-teman Coopers ya? Iya, Coopers. Ya. Jadi Kak, sebelumnya nih biar tak kenal maka tak sayangkan biasanya. Itu udah pepatah yang familiar. Kakak mungkin bisa memperkenalkan diri dulu untuk teman-teman Coopers biar makin akrab nih. Oke, halo teman-teman Coopers. Perkenalkan, nama aku Nurul Fatimah. Sebenarnya sekarang masih jadi anggota Kopma nih ya, karena sebelumnya jadi pengurus tahun buku 2022 bidang negara umum. Gitu. Oke, jadi Coopers sekalian, di sini aku ngundang Kak Nurul ini karena memang beliau tuh benar-benar punya pengalaman yang luar biasa. Entah itu dari Kopma dulunya, benar-benar sering dapat lomba ya, menang lomba juga. Terus habis itu beliau juga bendahara umum nih di kepengurusan tahun 2022 kemarin. Jadinya beliau benar-benar paham nih tentang gimana caranya ngatur keuangan. Apalagi sekarang sedang menjabat sebagai ketua tax center Fakultas Ekonomi ya, kan? Jadi Kak, kita kayaknya langsung ke intinya aja nih Kak. Iya, membahas tentang ya problematika yang sebenarnya ini menjadi keresahan bagi mahasiswa tentang cara ngatur keuangan Kak. Jujur karena aku sendiri kayak dapat uang nih, tapi tiba-tiba ini arahnya kemana sebulan tuh udah habis gitu aja. Jadi bingung, baru kemarin dapat uang tiba-tiba habis. Nah, kayak gitu gimana ngaturnya Kak biar kita punya punya strategi yang bagus lah buat ngarahin duit-duit kita itu. Oke, buat teman-teman mungkin ya sebenarnya ini emang permasalahan untuk teman-teman di luar sana ya, apalagi anak-anak muda yang sekarang emang pada zamannya itu ngatur keuangannya itu nggak dicatat ya, banyak kan kayak gitu. Jadi kalau menurut aku gimana caranya kita supaya tahu tentang kenal dulu lah sama finansial kita harus bikin perencanaan keuangan gitu. Jadi perencanaan keuangan itu nggak hanya dianggarkan oleh kayak kepanitiaan atau mungkin organisasi-organisasi gitu ya. Secara pribadi kita juga harus ngatur loh keuangan kita kayak gitu. Itu dia emang sulitnya buat ngatur keuangan sendiri gitu ya. Jadi teman-teman bisa nih menganggarkan atau bikin perencanaan caranya itu dengan dicatat gitu. Karena kalau misalkan kita nggak mencatat keuangan kita nggak bakalan tahu nih arah dari pemasukan kita dan arah dari pengeluaran kita itu kemana aja gitu. Jadi pentingnya memang mencatat keuangan kita itu penting banget gitu. Tapi Kak, sebelumnya nih aku arahnya ya dapat saran, apalagi dari orang tua yang menurut aku awam gitu ya. Kita dapat duit nih, dikasih uang sebulan misal dengan nominal 500.000 nih ya. Nah, orang tua tuh pasti ngasih saran kayak gini, sebagian ditabung ya. Nah, menurut kakak tuh kayak kata buat ditabung kita sebagai mahasiswa itu tepat nggak sih? Sedangkan kita kan kayak inflasi itu kan masih ada kan. Sedangkan kalau kita nabung terus-terusan ya itu akan kegerus inflasinya. Kira-kira itu menurut kakak itu adalah metode yang tepat atau gimana? Oke, kalau menurut aku menabung itu emang harus kita terapkan sebenarnya nggak dari kita sebagai mahasiswa sih. Sejak dini juga kadang anak kecil juga kadang diajarin orang tuanya buat nabung juga kan. Karena emang kita juga selain kita harus merencanakan keuangan kita juga harus merencanakan keuangan jangka panjang kita. Nah, menabung itu menjadi salah satu perencanaan keuangan jangka panjang yang memang harus kita siapkan sedini mungkin kayak gitu. Karena kita kan juga nggak tahu nih kedepannya kayak gimana kalau kita nggak punya investasi lah istilahnya. Kalau anak zaman sekarang investasi itu pasti nanti kita bakalan bingung nih. Karena banyak banget teman-teman tuh yang ngerasa sekarang di umur segini nggak punya apa-apa, di umur segini cuma punya ini. Nah, itu salah satu salah satu alasan teman-teman nggak melakukan investasi sejak dini, jadi merasa kayak insecure gitu sama yang dimiliki sekarang kayak gitu. Jadi kalau menurut aku untuk menabung investasi itu penting banget, harus teman-teman lakukan. Kalau misalkan emang belum dari dulu mungkin bisa dilakukan dari sekarang kayak gitu. Oke.
Tapi kan kadang orang tuh ngerasa takut ya Kak, kalau misal kita mau invest gitu, kadang kita takut boncos lah, takut rugi dan lain sebagainya. Itu mungkin dari Kakak ada tips buat kita ngarahin uang kita tuh harus ke yang resikonya yang rendah, tinggi atau gimana. Itu kita kurang banget Kak edukasi dari mahasiswa-mahasiswa tuh banyak banget yang masih kurang tahu ngalokasiin uang kita kalau misal buat investasi itu harus ke yang tingkat apa gitu. Oke, gitu. Sebelum kita ngarah ke investasi, ada satu hal lagi yang mungkin ini dari perencanaan keuangan yang harus kita siapkan. Yang pertama itu ada dana darurat. Jadi sebelum teman-teman investasi, paling penting teman-teman juga harus menyiapkan dana darurat. Karena pasti kita nggak tahu kan kedepannya kita kayak gimana. Tiba-tiba mungkin kita ada kecelakaan atau mungkin alhamdulillah ya teman-teman kayak gitu. Tiba-tiba teman-teman ada hal tertentu juga. Kalau teman-teman nggak punya dana darurat, pasti teman-teman bakalan kebingungan dan mungkin larinya nanti kalau anak muda zaman sekarang ke pinjol kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak menyisihkan untuk dana darurat. Jadi kalau dari perencanaan keuangannya teman-teman harus lakukan, teman-teman memang harus kalau menurut yang aku terapkan ya, itu yang pertama teman-teman harus keuangan teman-teman. Setelah teman-teman tahu nih perencanaan keuangan teman-teman dari mana aja, terus teman-teman alokasikan yang pertama itu ke kebutuhan, itu yang paling penting, kemudian itu ke dana darurat, dan yang ketiga itu ke investasi. Kalau menurut aku gitu. Jadi kalau misalkan dana darurat teman-teman udah aman, boleh nih teman-teman melakukan investasi kayak gitu. Nah, nyambung tadi ke investasi, kalau menurut aku investasi yang paling aman buat teman-teman itu adalah sekarang tuh mungkin investasi yang memang resikonya rendah gitu ya. Karena kalau misalkan teman-teman baru mau belajar investasi tapi tiba-tiba ke investasi yang resikonya tinggi, itu nanti kalau misalkan ada rugi atau hal lain sebagainya, teman-teman bakalan kayak wah kayaknya gak usah investasi deh gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau pengalaman aku dulu aku awal-awal investasi, aku ke investasinya emas logam mulia gitu. Karena emas itu menjadi salah satu investasi yang dia itu resikonya kecil, tapi untuk returnnya, untuk keuntungannya itu dia juga gak terlalu besar juga, tapi aman gitu. Jadi untuk emas dan logam mulia itu setiap tahunnya pasti akan meningkat gitu. Gak mungkin nilai emas itu bakalan turun kayak gitu. Kalau Caca tahu juga kan dulu harga emas berapa ya gitu. Sekarang kan harga emas terus meningkat gitu. Jadi mungkin bisa ke emas, dan mungkin sekarang juga ada nih teman-teman reksadana ya. Jadi teman-teman nggak perlu mikirin, teman-teman cuma naruh uang aja, nanti diatur nih sama auto robotnya yang ngatur kayak gitu. Dan itu menurut aku aman juga, banyak banget aplikasi-aplikasi juga yang gitu. Yang penting teman-teman jangan ikut kayak yang badar-badar gitu deh, hindarin kayak ilegal ya, jadi kayak FOMO, ayo beli ini gitu, terus tiba-tiba ayo dijual-jual kayak itu, jangan deh. Terus tadi ngomongin pinjol Kak, nah pinjol emang tidak menutup kemungkinan ya, kan kayak Gen Z itu orang-orang, ya ini menurut pandangan aku ya, anak-anak Gen Z itu ketika kita udah FOMO pasti larinya ntar ke pinjol. Di luar itu kayak kalau buat kita ngejar hal-hal yang dipengenin sama kita, meskipun kita nggak punya uang, sampai kita bela-belain pinjol nih Kak. Nah itu menurut Kakak itu adalah strategi yang tepat atau enggak gitu loh. Meskipun maaf ya Kak, meskipun semisal pinjolnya itu sebenarnya udah diawasin OJK ya. Oke, jadi buat aku teman-teman sampai beralih ke pinjol itu adalah teman-teman yang itu tadi nggak mempersiapkan dana darurat itu kan. Jadi kalau misalkan emang teman-teman itu udah mempersiapkan dana darurat, insya Allah itu teman-teman bakalan minim banget untuk melakukan pinjol gitu, karena teman-teman udah direncanain kan keuangannya kayak gimana kayak gitu. Jadi teman-teman tuh bisa tahu nih arah pengeluaran teman-teman kayak gimana, dan dari situ teman-teman bisa menganalisis nih ternyata ada pengeluaran aku nih yang sekian, nah itu ternyata bisa ditekan kayak gitu. Jadi itu bisa mengurangi teman-teman untuk melakukan pinjol kayak gitu. Tapi kalaupun memang teman-teman harus melakukan pinjol, it's okay, nggak apa-apa, karena sekarang emang udah zamannya ya. Tapi asal teman-teman itu udah paham tentang resikonya, terus juga teman-teman udah mempersiapkan nih dana untuk membayar pinjolnya itu dari mana kayak gitu. Tapi jangan sampai teman-teman nanti pinjol tapi nggak tahu nih nanti bayarnya pakai apa, nanti pinjol di yang lain. Jadi kayak gagal untuk perubahan gitu kan gitu. Yang penting kita udah paham nih nanti untuk membayar pinjolnya dari mana, teman-teman udah disiapkan juga gitu. Oke. Misal kan itu banyak juga ya dari kita itu, dari Gen Z ini yang pinjol terus ya emang udah terjerumus gitu, emang udah punya hutang di pinjol itu. Nah
cara buat mengelola hutang itu secara efektif itu gimana Kak? Jadi kan emang nggak menutup kemungkinan soalnya di era sekarang ya, apalagi udah ada platform banyak banget tentang pinjol, aplikasi-aplikasi pinjol, ya tidak menutup kemungkinan itu jadi sarana buat kita juga buat pinjam di situ. Nah, kita yang sudah terjerumus tuh Kak, Kakak mungkin ada tips nih buat teman-teman yang udah terjerumus anggapannya ya di pinjol itu. Bisa Kak kita cara ngelola hutang kita itu dengan efektif yang sekiranya ntar kita juga bisa lunas hutangnya dan bisa membangun finansial yang lebih baik lagi nantinya. Oke, kalau ngomongin tentang hutang, gimana sih caranya kita kalau buat teman-teman semuanya yang memang udah terlanjur berhutang nih ya? Kalau menurut aku, teman-teman emang berhutang itu karena emang ada urgensinya gitu, ada tujuannya gitu. Misalkan emang teman-teman mungkin teman-teman yang suka fotografi berhutang untuk teman-teman itu beli kamera. Nah, dari kameranya itu teman-teman bisa gunain untuk buka usaha atau kayak gimana. Jadi kalau bisa kita berhutang itu dijadikan sebagai hutang yang produktif gitu. Gimana sih hutang produktif? Jadi kita berhutang uangnya tapi nggak kita diamkan gitu atau kita habiskan. Tapi gimana caranya dari uang yang kita hutangkan tadi teman-teman bisa mendapatkan mungkin penghasilan lain yang bisa nanti untuk membayar hutangnya kayak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman cuma berhutang-hutang aja dihamburin gitu, apalagi hutangnya buat cuma yang kayak gaya-gayaan aja gitu kan ya. Sekarang lagi musimnya teman-teman berhutang cuma untuk bergaya-gaya aja kayak gitu. Jadi gimana caranya teman-teman berhutang tapi nanti dari uang yang teman-teman udah pinjam itu teman-teman bisa menghasilkan keuangan lagi gitu. Jadi bisa di note ya teman-teman buat yang udah terjerumus nih ke pinjol, jangan gunakan duitnya itu buat hal-hal yang tidak produktif. Kalau bisa ya emang tujuan pinjol itu kita entah itu buat usaha lah, intinya buat hal-hal produktif yang lain. Itu guys, jangan FOMO ya. Jadi Kak, kita kan juga biasanya misal nih buat ngatur keuangan, nggak banyak orang itu yang sadar akan mengatur keuangan diri sendiri gitu. Benar kata kakak di awal tadi, nggak cuma organisasi doang yang ada perencanaannya kayak gitu. Mungkin teman-teman yang di sini, Coopers di sini ya, yang udah terjun di dunia organisasi, mereka kan pasti ngerti kan tiap kali ada acara alokasi dana keluar masuk itu gimana. Nah sebenarnya kita harus menerapkan itu juga kan untuk diri kita. Nah untuk meminimalisir nih Kak kesalahan kita untuk merencanakan finansial kita ke depannya itu gimana Kak? Jadi biar kita nggak salah naruh nih duit kita itu gimana? Oke, kalau sedikit tips dari aku biar teman-teman itu nggak salah dalam mengalokasikan keuangannya, mungkin teman-teman bisa mengalokasikannya itu berdasarkan persentase gitu. Jadi buat kebutuhan misalkan 50%, terus buat dana darurat itu 20%, terus buat keinginan gitu ya buat self reward 10%, kemudian buat investasi 20% kayak gitu. Terus juga buat investasi kalau menurut aku itu nggak hanya tentang investasi secara finansial gitu. Ada juga kalau aku mengkategorikan dalam perencanaan keuangan aku itu ada investasi diri gitu. Jadi kayak aku ikut kursus yang bisa ningkatin pemahaman aku tentang bidang-bidang sesuatu ya, peningkatan skill. Terus teman-teman juga mungkin ikut kelas-kelas olahraga yang bisa jadi salah satu investasi kesehatan teman-teman. Itu juga bagian dari salah satu investasi, bisa dimasukkan ke bagian investasi. Terus juga tentang investasi keuangan tadi juga nggak kalah penting. Terus buat dana darurat itu kan 20%, tapi menurut aku buat dana darurat ini sedikit tips ya. Jadi kalau menurut aku dana darurat itu kita tetapkan di awal gitu. Jadi kan kita tahu tuh kira-kira berapa sih besaran dana darurat yang memang harus kita miliki gitu. Jadi misalkan teman-teman udah melakukan perencanaan, ternyata mungkin kebutuhan darurat aku misalkan sekitar 3 juta gitu. Jadi gimana caranya teman-teman nanti mengumpulkan 3 juta itu dari pemasukan teman-teman. Nanti kalau misalkan dana daruratnya itu udah terkumpul sebesar 3 juta, ya udah kita stop untuk memberikan alokasi ke dana darurat, kita alokasikan ke yang lain kayak investasi. Jadi nilai investasinya tuh lebih besar. Mungkin nanti dana daruratnya bisa cuma 5%, yang 15%-nya kita masukkan ke investasi kayak gitu. Mungkin itu sih sedikit tips dari aku yang mungkin aku terapkan, bisa teman-teman contoh gitu. Jadi kayak gitu ya. Kadang kan kita malah ditaruh ke keinginan itu malah kadang berapa persennya gitu. Kalau orang yang nggak tahu Kak, yang nggak tahu tentang
apa ya, cara ngalokasiin keuangan kita mungkin bisa membagikan cuma kayak 2 kategori doang, antara kebutuhan dan keinginan. Nggak ada nabung, nggak ada invest, nggak ada nyiapin dana darurat juga, itu nggak ada. Soalnya itu benar-benar terjadi sebelum aku paham ya tentang pentingnya financial planning ini Kak. Cuma kategorinya udah, kalau nggak buat kebutuhan, keinginan kan. Ya Allah, sebenarnya mahasiswa tuh nggak boleh kayak gitu guys, apalagi Kopma nih, anak-anak Kopma nih harus paham lah, kan kita modalnya kan koperasi, bahasnya tentang cuan, otomatis harus tahu kan Kak ngatur keuangan. Nah apalagi tentang ngatur keuangan diri sendiri ya, yang penting banget gitu Kak. Nah jadi itu guys, kesalahan-kesalahan yang biasanya sering, yang kerap banget malah kita lakukan sebenarnya ya sebagai mahasiswa itu Kak. Nah mungkin ini terakhir kali ya Kak, karena kita udah seru banget ngobrol dan aku pikir itu benar-benar tersampaikan banget buat teman-teman yang awalnya nggak tahu ngalokasiin keuangan, terus sampai setelah nonton podcast ini ya kita harap bisa lah ya, bisa ngebagiin keuangannya, kategorikan, klasifikasikan duitnya itu kemana gitu. Nah kita mau nih Kak nantinya saran terbaik buat kita yang mau memulai buat ngerencanain keuangan kita lebih baik ke depannya, itu gimana? Saran menurut aku buat teman-teman yang mau melakukan perencanaan keuangan, yang pertama pasti action gitu. Mau teman-teman punya tips yang bagus apapun dari siapapun, kalau teman-teman nggak action itu nggak akan percuma. Mau teman-teman belajar tentang perencanaan keuangan ke orang yang ahli kayak gimana pun, tapi kalau teman-teman nggak action itu bakalan sia-sia aja gitu. Jadi apa ya, kayak saran yang pertama itu adalah teman-teman action gitu. Teman-teman udah eksekusi langsung, mungkin habis nonton video ini teman-teman bisa langsung buka notes, langsung dicatat nih kayak pengeluarannya kayak gimana, terus kayak pemasukannya dari mana aja, dialokasiin, kayak direncanain bulan depan ada goals apa nih gitu. Jadi dari situ teman-teman punya motivasi untuk melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik lagi, ngatur keuangannya yang lebih baik lagi. Terus kemudian yang kedua tuh konsisten gitu. Jadi kadang teman-teman ini apa ya, udah melakukan biasanya semangat-semangatnya di awal doang gitu. Kayak oke, habis nonton ini langsung dicatat nih gimana, terus seminggu nih, enggak deh, nggak usah dicatat, nggak usah dicatat deh, nggak apa-apa deh sekarang, nggak apa-apa, self rewardnya agak dibanyakin gitu. Jadi kan teman-teman udah ini kan kayak melanggar aturan yang teman-teman udah buat tadi, melanggar perencanaan, melanggar anggaran-anggaran yang teman-teman tetapin gitu. Jadi saran yang keduanya, teman-teman harus konsisten dalam melakukan perencanaan keuangan tadi. Terus juga mungkin yang ketiga itu teman-teman banyak belajar kayak gitu, banyak belajar karena memang mau kita apa ya, istilahnya punya ilmu yang kayak gimana pun kalau kita nggak belajar lagi, karena menurut aku sekarang apa yang kita pelajarin setahun yang lalu atau mungkin bahkan sebulan yang lalu itu udah ada update-nya teman-teman. Jadi teman-teman banyakin belajar lagi tentang finansial kayak gitu. Mungkin teman-teman juga bisa, karena kan belajar sekarang lebih mudah ya, kalian bisa nonton YouTube kayak gitu-gitu, dan itu secara gratis kan gitu. Jadi teman-teman juga banyak belajar aja gitu. Jadi itu tadi ya 3 tips dari aku, teman-teman: action, konsisten, dan banyak belajar lagi gitu. Action, konsisten, dan banyak belajar lagi itu yang perlu di highlight ya pada sesi podcast kita kali ini gitu, Kak. Karena ini Kak, kayaknya kita harus perlu menekankan lagi nih Kak, teman-teman kayak yang kurang paham nih ngalokasiinnya tadi Kak. Maksudnya 50%, misal nih kita sebulan nih dapat duit nih 1 juta, sebenarnya jadi nggak closing statement ya, tapi nggak apa-apa lah ya demi mengedukasi teman-teman ini. Ya boleh. Misal kita sebulan dapat duit dari orang tua 500.000 sama dari kerja sampingan 500.000, anggapannya sebulan kita dapat 1 juta nih. Nah jadi gimana kita ngalokasiinnya menurut kakak tadi yang diklasifikasikan berdasarkan kategori needs, save, atau yang tadi invest dan lain sebagainya. Dari 1 juta itu Kak. Oke, kalau dari aku seperti yang mengasih tadi, jadi misalkan teman-teman nih ada uang 1 juta gitu ya, dari 50%-nya teman-teman bisa untuk kebutuhan teman-teman. Kemudian bisa kayak makan, bensin, mungkin ya kuota, kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman gimana caranya 500.000 itu cukup sebulan. Mungkin 50%-nya ya, 50%. Jadi 500.000-nya gitu. Kemudian teman-teman setelah itu yang paling pentingnya dana darurat, tadi 20%. Jadi bisa disimpan untuk dana daruratnya 200.000. Terus nanti setelah itu baru kalau misalkan mau self reward ya, tadi ada 10%-nya 100.000 buat self reward. Kemudian yang 20%-nya lagi teman-teman buat investasi. Mungkin teman-teman untuk ikut kayak
kelas-kelas yang meningkatin skill, terus teman-teman juga beli buku, atau mungkin teman-teman ikut kelas olahraga, terus nanti juga teman-teman bisa invest di finansial tadi yang senilai 200.000 tadi ya, teman-teman bisa invest untuk diri maupun secara finansial. Karena sekarang untuk investasi juga teman-teman tuh nggak harus punya uang puluhan juta ya, modal 100.000 aja teman-teman udah bisa berinvestasi gitu. Mudah gitu. Ya aku ternyata juga baru dapat ilmu baru di sini Kak. Kalau invest itu ternyata nggak tentang finansial doang. Ternyata kita bisa ngupgrade skill kita juga termasuk investasi ya. So ya teman-teman Coopers di sini investasi itu nggak hanya kita soal invest ke reksadana, obligasi saham dan lain sebagainya. Kita juga bisa ternyata ngupgrade skill kita itu masuk investasi diri kita gitu ya. Oke. Kak, makasih banyak banget ya Kak udah mau nemenin podcast kita kali ini, dan kita harap ya teman-teman di sini bisa teredukasi, bisa mulai action, bisa mulai konsisten, dan bisa mulai banyak belajar. Nah, belajar itu tidak terbatas teman-teman. Kita semua bisa akses dengan mudah melalui sosial media, YouTube, dan itu gratis. Tinggal kayak awareness kita, kesadaran kita aja mau belajar enggaknya itu. Tapi kalau disaranin ya Kak, sebenarnya kalau buat orang-orang yang benar-benar nggak tahu banget caranya ngatur keuangan itu gimana, ya bisa datengin mentor kali ya Kak buat ininya. Tapi selama bisa otodidak kan bisa diakses semua melalui sosial media. Apalagi video ini juga nantinya akan jadi bahan belajar teman-teman sekalian. Bisa banget tuh. Oke Kak Nurul, terima kasih banyak ya Kak atas edukasi dan kesempatannya juga untuk menghadiri edisi Koma Talk kali ini. Mungkin dari Kakak ada closing statement buat teman-teman sekalian? Oke, buat teman-teman, closing statement dari aku mungkin buat para Coopers ya, itu bisa nih mulai melakukan perencanaan keuangan mulai dari sekarang. Gak ada kata terlambat untuk melakukan perencanaan keuangan kayak gitu. Teman-teman bisa mulainya dari sekarang, mulai dari hal-hal kecil kayak gitu, dan itu tadi ya dari 3 hal yang harus teman-teman lakukan: action, konsisten, dan banyak belajar lagi. Oke Kak, terima kasih banyak. Dan oke teman-teman, kita close ya edisi Koma Talk kali ini yang podcast. Dan sampai jumpa.